Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Dimana Tuan Muda Abimana ini mengatakan kepada David kalau ia akan ikut mencari Nayaka bersama dengan Kinanti, karena Tuan Muda Abimana juga sudah yakin kalau Nayaka ini masih hidup. Nah guys, rupanya niat Tuan Muda Abimana ini pun dilaksanakan ketika ia bertemu dengan Kinanti di rumahnya. Lalu Tuan Muda Abimana melihat Kinanti yang sedang duduk sendirian. Di sini Tuan Muda Abimana mengatakan kepada Kinanti kalau ia akan membantu Kinanti untuk mencari Nayaka. Tentu saja Kinanti mendengar ucapan dari sang suami tercinta ini merasa terharu, karena rupanya Tuan Muda Abimana juga sudah meyakini kalau Nayaka itu masih hidup. Dan akhirnya Tuan Muda Abimana bersama-sama dengan Kinanti ini mencari Nayaka sampai-sampai mereka mendatangi kantor polisi dan tempat-tempat lain untuk mencari baby Nayaka. Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti pun pergi ke sebuah panti yang dimana mereka hampir saja bertemu dengan Fitri yang sedang membawa baby Nayaka, yang Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti ini membagikan sembako di sana. Akan tetapi di sini ketika para ibu-ibu yang ingin meminta bantuan tersebut terlalu ramai, Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti ini meninggalkan panti tersebut, sehingga ketika Fitri akan mendapatkan giliran, Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti ini sudah pergi dari tempat itu, sehingga mereka pun gagal bertemu dengan baby Nayaka. Seandainya Kinanti dan Tuan Muda Abimana lebih sabar sedikit saja, maka mereka pun akan menemukan baby Nayaka. Namun saat ini belum beruntung, mereka berdua belum sempat untuk bertemu dengan baby Nayaka karena Tuan Muda Abimana sudah tidak tahan lagi dengan ibu-ibu yang berdesakan meminta bantuan tersebut. Nah guys, setelah sampai di rumah, terlihat kalau Kinanti ini sangat kelelahan, dan ia pun mengatakan kepada Tuan Muda Abimana kalau mereka ini telah mencari baby Nayaka kemana-mana, namun baby Nayaka tidak ditemukan, kata Kinanti ini sambil kelelahan kepada Tuan Muda Abimana. Begitu juga dengan Tuan Muda Abimana ini pun merasa sedih karena mereka belum dapat menemukan baby Nayaka. Sementara itu di sini, di scene yang berbeda, terlihat si Reno ini tengah menelpon Amanda, di mana Reno ini marah-marah kepada Amanda yang telah melakukan kejahatan. Akan tetapi meski ia bekerja sama dengan ibunya yaitu Anita, akan tetapi Amanda masih dapat bebas berkeliaran. Tentu saja si Reno ini sangat marah sekali kepada Amanda. Amanda yang memang benar-benar jahat ini pun mengatakan kepada Reno kalau ia wajar bebas karena Anita itu mendapatkan karmanya karena dulu pernah berbuat jahat kepada dirinya, kata Amanda ini kepada Reno. Tentu saja Reno semakin marah kepada Amanda. Sementara itu rupanya di sini Anita si ular kadut ini, ia benar-benar sudah frustasi dengan hidupnya, di mana Anita akan melakukan percobaan bunuh diri nih guys, sehingga membuat tempat panti rehabilitasi dirinya pun menjadi heboh. Akhirnya pemilik panti pun menghubungi Reno dan mengatakan kepada Reno kalau ibu Anita akan melakukan percobaan bunuh diri. Dan Reno pun mendatangi ibunya Anita yang saat ini tengah terbaring lemah karena habis melakukan percobaan bunuh diri. Tentu saja Reno merasa sangat kasihan dan sedih sekali melihat keadaan ibunya saat ini yang terbaring tidak berdaya, dan benar-benar ibunya saat ini tengah menghadapi depresi berat sehingga ibunya ingin melakukan percobaan bunuh diri nih guys. Nah guys, di scene berikutnya terjadilah
adegan yang sangat membuat kita semua menjadi kaget. Karena di sini rupanya Radit yang berniat menculik seseorang itu ternyata adalah Kinanti, di mana Raditya ini menyuruh anak buahnya untuk menyulik Kinanti ketika Kinanti ini sedang berjalan sendirian di mobilnya. Padahal di situ ada David yang selalu setia untuk menjaga Kinanti, akan tetapi saat ini David pun lengah. Ketika itu pun Kinanti pun diculik oleh anak buahnya Raditya. Tuan muda Abimana yang mendapatkan kabar dari David kalau istrinya ini diculik oleh seseorang, tentu saja Tuan muda Abimana ini sangat marah sekali kepada David. Ia mengatakan kepada David, "Saya akan memecat kamu," kata Tuan muda Abimana ini. "Menjaga seorang istri saja kamu tidak becus," kata Tuan muda Abimana. "Saya pecat kamu ya David," kata Tuan muda Abimana ini murka ketika mengetahui kalau Kinanti ini telah diculik. Namun di sini Raditya meski ia bersalah, ia pura-pura tidak tahu. Ia pun satu mobil dengan Tuan muda Abimana, pura-pura untuk ikut mencari di mana keberadaan Kinanti saat ini. Sedangkan Tuan muda Abimana di dalam mobil itu pun berkata, "Kurang ajar, mereka sudah berani-berani menculik istri saya, berarti mereka ini menantang saya," kata Tuan muda Abimana. Akan tetapi di dalam mobil itu Radit pura-pura tidak tahu dan ia pura-pura khawatir sekali akan keadaannya Kinanti. Padahal ini adalah perbuatannya Raditya ya guys ya, karena ia merasa kesal kepada Tuan muda Abimana, di mana dia ingin meminta tolong kepada Tuan muda Abimana, akan tetapi Tuan muda Abimana ini tidak mau memberikan bantuan kepada dirinya, yaitu meminjamkan uang senilai 2 miliar rupiah, sehingga Raditya pun melakukan penculikan tersebut dan menyuruh anak buahnya. Sementara itu saat ini Kinanti berada di tangannya para anak buahnya Raditya nih guys. Duh kasihan ya, Kinanti sudah jatuh tertimpa tangga karena anaknya saat ini hilang. Akan tetapi di sini Kinanti mendapatkan cobaan yang begitu berat karena ia diculik oleh anak buahnya Radit. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Serta Mimin mohon doa dan dukungan dari pemirsa sekalian supaya sinetron kita ini dapat naik lagi ratingnya dan kita dapat menikmati sinetron ini lebih lama lagi. Akhir kata Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.